Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Hari ini Sabtu 30 Juli 2022 bersama saya Pendeta Jumantri. Kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Syukur kepada Allah yang melampaui setiap akal dan pikiran kami manusia. Tuhan, kami mengucap syukur karena pada saat ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan, waktu yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan bersama mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau berkati kami semua, sehingga firman-Mu itu akan menjadi suluh dan pelita yang menuntun kehidupan kami dan menerangi kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini didasarkan dari Injil Markus pasal 10, ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-22. Di bawah judul, Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Amin. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan kekal selama-lamanya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, adalah satu percakapan yang terjadi antara seorang yang datang berlari-lari mendapatkan Yesus dan kemudian bertanya kepada Yesus. Ia melontarkan pertanyaan, "Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saat itu Yesus menjawab pertanyaannya dengan melontarkan beberapa perintah Allah ataupun yang kita kenal dengan beberapa hukum Taurat yang terdapat dalam Keluaran 20 mengenai jangan membunuh, berzina, mencuri, mengucapkan saksi dusta, mengurangi hak orang atau bahkan menghormati ayah dan ibu. Saat seorang itu mendengar pernyataan Yesus, ia pun menjawab bahwa semua hal itu telah ia turuti ataupun lakukan sejak ia masih muda. Dan Yesus pun memandang dia dan menaruh kasih kepada orang itu, lalu berkata kepadanya, "Ada satu lagi kekuranganmu, hanya ada satu lagi kekuranganmu, yakni pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku," jawab Yesus. Dan saat ia mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa dan ia pun pergi dengan sedih. Kenapa? Sebab harta orang itu banyak. Dikatakan dalam ayat 22, sebab banyak hartanya. Saudara yang diberkati Tuhan, percakapan ini Yesus nampaknya langsung masuk kepada inti permasalahan dari orang yang datang dan menanyakan bagaimana agar ia memperoleh hidup yang kekal. Artinya bahwa ia mencari sesuatu yang melengkapi keperluan ataupun kebutuhan secara rohani. Kalaupun ia telah melakukan segala sesuatu yang dikatakan sebagaimana hukum Taurat,
tetapi kebenaran dan yang ia lakukan merupakan ketaatan yang lahiriah. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, apa yang sesungguhnya terdapat di dalam percakapan ini bukan hanya semata-mata berbicara tentang harta orang ini, tetapi yang mau dikatakan adalah bahwa orang ini masih memiliki keterikatan pada sesuatu dan bukan hanya kepada Allah. Saat ia datang mengatakan bahwa dirinya ingin memperoleh hidup yang kekal dan apa yang harus ia perbuat, karena hatinya memang terikat ke sana. Bapak Ibu saudara-saudari, perkara mengikuti Yesus itu bukan hanya perkara yang dilakukan, yang terlihat secara lahiriah, tetapi jauh daripada itu, secara rohani. Kita sebenarnya harus dekat datang kepada Tuhan. Karena tanpa sadar ataupun tidak sadar, kadang-kadang apa yang menghalangi persekutuan kita baik secara personal dan persekutuan secara komunal di hadapan Tuhan adalah karena hati, pikiran, atau bahkan kita masih terikat dengan sesuatu yang justru menjauhkan kita dari apa yang Tuhan inginkan. Karena saudara, sesungguhnya iman yang tidak mau mengorbankan apapun dan tidak menuntut apapun tidaklah berharga sama sekali. Karena itu hanyalah kepura-puraan dan kemunafikan belaka. Sudahkah kita melepas keterikatan-keterikatan yang menjauhkan kita dari persekutuan? Kalau belum, mari merenung ulang. Dan mari berbalik kepada Tuhan. Karena pertobatan yang sesungguhnya akan membawa kita untuk dapat menjadi berkat bagi diri kita dan orang lain. Dan justru kita melakukan kasih dan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan kami dalam Yesus Kristus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Jikalau firman-Mu telah diperdengarkan dan disampaikan bagi kami, terlepas dari berbagai macam kekurangan hamba-Mu dalam memperkatakannya, biarlah Engkau yang menyempurnakannya dan hikmat pengertian itu boleh ada atas kami. Tuhan, saat ini kami bersama-sama hendak menaikkan doa syafaat kami. Dan sebelum segala sesuatunya kami mulai di hari ini, sebelum kami bersama-sama juga mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami, Tuhan kami berdoa agar kiranya Engkau boleh memberkati, menyertai setiap pekerjaan usaha dan tanggung jawab kami. Sehingga apa yang kami lakukan boleh berhasil dan membawa sukacita dan damai sejahtera. Tuhan juga mari Tuhan, Engkau jaga kami, lindungi kami dari segala hal-hal yang buruk, sakit penyakit, atau bahkan orang-orang yang berniat buruk dan hendak mencelakakan kami. Kami mempertaruhkan dan mempercayakan hidup kami dalam perlindungan-Mu saja. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu yang ada di calon jemaat GKI Hingantokung. Tuhan memberkati para pelayan-Mu, Tuhan memberkati juga para jemaat-Mu, sehingga dalam kehidupan pelayanan dan pribadi mereka, Tuhan selalu menyertai dan mereka dapat menjadi contoh dan teladan dimanapun mereka berada, sehingga dapat menyatakan betapa luar biasanya Kristus Yesus boleh ada memberkati hidup mereka. Tuhan, jadikanlah mereka sebagai sarana kesaksian yang hidup dimanapun mereka berada. Dan kami senantiasa menyerahkan hidup kami pada saat ini Tuhan. Dalam setiap harap, doa, dan gumul kami tahu bahwa Tuhan selalu merancangkan apa yang terbaik dalam hidup kami. Sehingga jadilah kehendak Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat untuk kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.